Anime yang akan kita bahas hari ini adalah anime action, berikut 5 rekomendasi animenya. Anime yang pertama yaitu anime Ninja Kamui. Anime ini adalah anime aksi cyberpunk dan ninja yang gelap, berlatar di masa depan di mana tradisi kuno ninja berbenturan dengan teknologi mutakhir. Kisah ini berpusat pada Higan, seorang mantan ninja yang telah meninggalkan klan dan masa lalunya yang penuh kekerasan untuk hidup tenang di Amerika bersama istri dan anaknya. Ia telah berusaha keras membangun kehidupan baru yang damai, jauh dari bayang-bayang dunia ninja. Namun, kedamaian Higan hancur total ketika mantan rekan-rekannya dari klan ninja yang ia tinggalkan menemukan dan menyerangnya. Dalam sebuah serangan brutal, istri dan anaknya dibantai di depan matanya sendiri. Higan sendiri nyaris tidak selamat, namun mengalami luka parah. Tragedi ini membangkitkan kembali jati dirinya yang lama sebagai seorang ninja yang mematikan dan haus akan balas dendam. Dengan hati yang dipenuhi kemarahan dan kesedihan, Higan kini mengambil identitas baru sebagai Ninja Kamui. Misinya adalah untuk memburu dan memusnahkan setiap anggota klan ninja yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya, mulai dari level terendah hingga pemimpin tertinggi. Kisah Ninja Kamui berfokus pada perjalanan balas dendamnya yang brutal dan tanpa kompromi. Ia menggunakan keterampilan ninjutsu kuno yang telah ia asah, namun juga beradaptasi dengan dunia modern yang penuh teknologi. Ninja Kamui adalah anime yang penuh dengan aksi tanpa henti, atmosfer yang kelam, dan narasi yang berfokus pada tema balas dendam, kehilangan, dan pencarian keadilan di dunia yang modern namun tetap dipengaruhi oleh tradisi kuno yang mematikan. Anime selanjutnya adalah anime Vinland Saga. Anime ini merupakan anime sejarah epik yang menggabungkan elemen aksi, petualangan, dan drama, berlatar di Eropa Utara pada awal abad ke-11, selama era invasi Viking. Kisah ini berpusat pada Thorfinn, seorang pemuda dari Islandia yang memiliki darah Viking. Ia tumbuh besar mendengarkan cerita-cerita tentang Finland, sebuah tanah subur dan damai yang jauh di barat, sebuah tempat di mana perang dan perbudakan tidak ada. Impiannya adalah suatu hari mencapai tanah legendaris itu. Namun, kehidupan damai Thorfinn hancur ketika desanya diserang oleh sekelompok prajurit Viking pimpinan Askelet, seorang komandan yang cerdas dan kejam. Ayah Thorfinn, Thors, seorang mantan prajurit Jomsviking legendaris yang telah meninggalkan medan perang untuk hidup damai, terpaksa bertarung dan akhirnya tewas di tangan Askelet. Sejak saat itu, Thorfinn yang masih sangat muda memendam dendam kesumat terhadap Askelet. Ia menolak untuk hidup normal dan sebaliknya, ia mengikuti kelompok Askelet sebagai seorang yatim piatu, dengan satu tujuan obsesif, membunuh Askelet dalam duel yang adil untuk membalas dendam ayahnya. Sepanjang tahun-tahun berikutnya, Thorfinn tumbuh menjadi pejuang yang terampil, melayani Askelet dalam pertempuran untuk mendapatkan kesempatan duel, namun selalu kalah. Kisah Vinland Saga mengikuti perjalanan Thorfinn yang penuh kekerasan dan pertumbuhan. Ia akan terlibat dalam berbagai konflik Viking yang brutal, termasuk invasi ke Inggris, bertemu dengan tokoh-tokoh sejarah seperti Pangeran Canute, dan menyaksikan kekejaman perang yang sesungguhnya. Vinland Saga adalah sebuah narasi yang kuat tentang seorang pemuda yang terjebak dalam lingkaran kebencian dan kekerasan, yang kemudian mencari jalan menuju kebebasan sejati dan menemukan tujuan yang lebih besar dari sekadar membalas dendam. Ini adalah cerita yang epik dan emosional, menyoroti sisi gelap sejarah manusia sambil menawarkan harapan akan perubahan. Anime selanjutnya adalah anime Jigokuraku. Anime ini adalah anime dark fantasy dan aksi yang intens, berlatar di zaman Edo Jepang. Kisah ini berpusat pada Gabimaru the Hollow, seorang ninja pembunuh legendaris dan paling ditakuti dari Iwagakure. Meskipun ia dikenal karena kekejamannya dan kemampuannya untuk membunuh tanpa ampun, Gabimaru sebenarnya telah kehilangan keinginan untuk hidup setelah pengkhianatan dari desanya sendiri. Ia berulang kali mencoba untuk dieksekusi, tetapi karena tubuhnya yang luar biasa tangguh dan kemampuan ninjutsunya yang kuat, setiap upaya eksekusi selalu gagal. Suatu hari, seorang eksekutor wanita yang kejam namun cerdas bernama Sagiri Yamada Asaemon, dari klan eksekutor Yamada Asaemon yang terkenal, datang menemuinya. Sagiri menawarkan Gabimaru satu kesempatan untuk mendapatkan pengampunan penuh dari Shogun dan dibebaskan dari hukuman mati.
Syaratnya adalah Gabimaru harus pergi ke sebuah pulau misterius dan legendaris bernama Shinsenkyo, atau sering disebut surga sukacita atau Paradise of Delight, untuk mencari eliksir keabadian atau Elixir of Life. Pulau Shinsenkyo digambarkan sebagai tempat yang indah seperti surga, namun juga sangat mematikan. Pulau itu dipenuhi dengan makhluk-makhluk aneh dan mengerikan, serta fenomena-fenomena supernatural yang tidak bisa dijelaskan. Tidak hanya Gabimaru, tetapi juga sekelompok penjahat paling berbahaya dan kejam dari seluruh Jepang dikirim ke pulau itu dengan tujuan yang sama, masing-masing ditemani oleh seorang eksekutor Yamada Asaemon. Mereka semua berkompetisi untuk menemukan eliksir keabadian, dengan janji kebebasan bagi siapapun yang berhasil kembali hidup-hidup. Kisah Jigokuraku berfokus pada perjuangan Gabimaru untuk bertahan hidup di pulau mematikan. Jigokuraku adalah anime yang intens dengan adegan aksi brutal, pertarungan yang menegangkan, dan eksplorasi tema-tema seperti kehidupan, kematian, moralitas, dan penebusan di tengah kekacauan. Anime selanjutnya adalah anime The God of High School. Anime ini adalah anime aksi seni bela diri yang energi dan penuh dengan pertarungan spektakuler, diadaptasi dari webtoon Korea Selatan. Kisah ini berpusat pada Jin Mori, seorang ahli seni bela diri taekwondo yang ceria dan sangat kuat. Ia diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah turnamen seni bela diri berskala besar yang unik, yaitu The God of High School atau disingkat GOH. Turnamen GOH ini bukan sekadar kompetisi biasa, ia mengumpulkan para petarung terkuat dari seluruh Korea Selatan, masing-masing dengan gaya seni bela diri, kekuatan, dan bahkan kemampuan supernatural unik mereka sendiri. Hadiah bagi pemenangnya sangat menggiurkan, yaitu apapun keinginan mereka akan dikabulkan oleh organisasi misterius yang menyelenggarakan turnamen tersebut. Awalnya, Mori bergabung dengan turnamen ini hanya untuk bersenang-senang dan mencari petarung yang kuat untuk ia lawan. Ia dengan cepat berteman dengan dua peserta lain yang sama-sama kuat dan memiliki tujuan masing-masing, yaitu Handa Ewi, seorang ahli karate yang berjuang untuk menyelamatkan temannya yang sakit, dan Yomira, seorang ahli pedang yang ingin menemukan pewaris sejati gaya pedang keluarganya. Namun, seiring berjalannya turnamen dan semakin sengitnya pertarungan, Mori dan teman-temannya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan jauh lebih gelap di balik The God of High School. Organisasi penyelenggara memiliki motif tersembunyi, dan kekuatan yang terlibat dalam turnamen ini melampaui kemampuan manusia biasa. Pertarungan yang awalnya hanya perebutan gelar yang terkuat dengan cepat berubah menjadi perebutan takdir dunia. The God of High School adalah anime yang sangat fokus pada aksi pertarungan yang dinamis dan koreografi seni bela diri yang memukau. Ini adalah kisah yang intens, cepat, dan penuh adrenalin tentang para petarung muda yang bertarung tidak hanya untuk kemenangan pribadi, tetapi juga untuk mengungkapkan kebenaran yang akan mengguncang dunia. Dan anime terakhir adalah anime Windbreaker. Anime ini adalah anime aksi dan drama yang berlatar di dunia geng sekolah dan pertarungan jalanan, namun dengan fokus yang unik pada perlindungan dan keadilan. Kisah ini berpusat pada Sakura Haruka, seorang siswa SMA yang baru pindah ke sekolah Furin High. Furin High dikenal bukan karena nilai akademisnya, melainkan karena siswa-siswanya yang merupakan berandalan dan petarung jalanan yang sangat kuat. Sekolah ini memiliki reputasi sebagai tempat di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Haruka sendiri adalah seorang petarung yang sangat terampil dan memiliki keinginan kuat untuk menjadi yang teratas dalam dunia pertarungan. Namun, ia juga memiliki sifat yang dingin dan tidak ramah, serta penampilannya yang mencolok, yaitu dengan rambut dua warna dan mata yang berbeda warna membuatnya tampak seperti penyendiri. Tujuannya bergabung dengan SMA Furin adalah untuk bertarung dan membuktikan kekuatannya. Namun, begitu ia tiba di Furin, Haruka segera menyadari bahwa SMA Furin bukan sekadar sekolah berandalan biasa. Para siswa di sana, meskipun terlibat dalam pertarungan jalanan, memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mereka adalah Windbreaker, kelompok yang bertindak sebagai pelindung kota Haruka, melawan geng-geng jahat lainnya dan menjaga ketertiban umum. Mereka menggunakan kekuatan mereka bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi dan melayani masyarakat. Kisah Windbreaker berfokus pada perjalanan Haruka saat ia beradaptasi dengan lingkungan baru ini dan mulai memahami filosofi Windbreaker.
Ia akan terlibat dalam berbagai pertarungan geng yang intens, namun juga mulai membentuk ikatan dengan teman-teman sekelasnya yang eksentrik tapi setia, seperti Nirei, Sugiura, dan sang ketua geng, Umemiya. Anime ini mengeksplorasi tema-tema seperti pencarian kekuatan sejati, apa artinya menjadi kuat, apakah hanya tentang memukul, atau juga melindungi, dan juga persahabatan dan loyalitas, ikatan yang terbentuk di antara para siswa Furin High. Windbreaker adalah cerita yang memadukan aksi pertarungan yang mendebarkan dengan drama emosional tentang pertumbuhan karakter, persahabatan, dan penemuan makna kekuatan yang sesungguhnya.